Hola bestinya kata Ani. Besti, setelah rangkaian acara pernikahannya selesai, Al Ghazali dan istrinya Alisa langsung tancap gas untuk menikmati masa-masa awal menjadi suami istri dengan berbulan madu. Tapi tahu nggak sih, bukan Eropa atau negara lain yang punya vibes romantis untuk pasangan. Mereka justru memilih untuk jalanin honeymoon ke benua Afrika. Wow, anti mainstream ya. Rencana untuk terbang ke Afrika untuk berbulan madu sudah disampaikan langsung oleh Al Ghazali sesaat setelah prosesi ngunduh mantunya selesai kepada awak media yang bilang kalau keputusan Al berbulan madu ke Afrika merupakan kesepakatan dengan sang istri sejak lama. Honeymoon ada rencana ke Afrika. Kalau bisa ke Yunani, ke Inggris itu biasa. Aku ke Afrika sendiri sekalian explore, melihat safari. Nggak tahu Oh dia minta. Aku juga salah satu gol aku tempatnya dia. Sependengaran Ani saat preskon, Al dan Alisa bakal berkunjung ke negara Tanzania untuk seru-seruan sambil bulan madu. Di sana salah satu agenda yang wajib dan sudah masuk bucket list mereka yaitu menjajal safari alam liar loh Besti. Gak serem apa ya? Di kota apa? Kayaknya Tanzania. Apa yang mau dilihat? Karena itu kita bisa lihat safari, wild safari kan itu seru juga. Menurut aku sih unik aja, karena kalau di Yunani atau di Itali ya pantai ini kan lebih indah dengan alam aja, kalau dengan binatang luas. Gak cuma sudah punya jawaban pasti soal negara yang bakal dikunjungi saat bulan madu, Al Ghazali juga punya jawaban tegas saat disinggung soal rencana momongan yang bakal hadir dalam rumah tangganya bersama dengan Alisa loh Besti. Dengan mantap Al bilang kalau dia mau punya 4 anak dari Alisa dan berharap dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Mantep banget deh. Kalau banyak dari nasihat orang, kalau sih jangan banyak keluar. Ya Muluk aja, keluar aja nggak apa-apa juga demi gue. Tapi pengennya anak pertama cewek apa cowok dulu apa nih Kalau bebas? aku jujur gitu. Pengen cowok. berapa Apa alasannya pengennya mungkin? anak berapa pengennya Rencananya El? Kalau aku sama Alisa tuh ideal ada apa? Aku emang pingin dia tuh dan pingin kakak tuh bisa dari mana itu. Oke deh, kita doain bulan madunya lancar jaya dan pulang bawa kabar bahagia soal momongan ya Besti. Nah, kalau Al mantap gak mau nunda-nunda anak, pengen punya 4 anak dari Alisa, Ahmad Dhani otomatis gak lama lagi bakalan jadi kakek. Lalu siap gak nih Mas Dhani jadi kakek? Ya namanya juga Ahmad Dhani, ada-ada aja jawabannya yang bikin ngakak ya. Alih-alih dipanggil kakek sama cucunya nanti, dia justru maunya dipanggil Pak D. Katanya sih biar nggak kedengaran tua. Ya seru lah. Cucu pertama maunya Daripada sendiri nih Apa, Pak, Dek? langsung aja terus gitu atau ya. Ya kan itu kan tergantung. Kadang-kadang kan. Tanya lah mau dipanggil apa nanti. Apa Pak De? ada request mungkin apa Pak D. Pak De. Kenapa gitu Pak De? Biar nggak kelihatan tua. Siap deh Pak D. Terlepas dari rencana-rencana baik soal rumah tangganya dengan Alisa bersama anak-anaknya nanti, Al Ghazali mengucap syukur seluruh rangkaian acara pernikahan dengan Alisa akhirnya rampung juga loh Besti. Apalagi secara keseluruhan, mulai dari siraman, akad nikah, resepsi intimate, dan acara ngunduh mantu, semua berjalan sesuai rencana dan apa yang diinginkan. Di sisi lain, Ahmad Dhani juga bilang kalau semua yang terjadi di sejumlah acara pernikahan Al dan Alisa adalah bentuk apresiasinya terhadap sang sulung yang memutuskan memulai hidup baru. Bagi Dhani, sebagai anak pertama, Al sudah sukses menjadi contoh yang baik untuk 4 orang adiknya, sehingga dia merasa layak memberi apresiasi dengan menggelar acara pol-polan saat sang putra mahkota menikah. Ya akhirnya satu realisasi dari akad apa yang intimate internasional dan ngomong. Qatar ini emang juga pingin juga konsep yang versi Jawa. Ya alhamdulillah terima kasih ya. Semua realisasi. Kan
ini kan harga yang setara lah dengan hidup bersama Al selama 27 tahun ya, dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus, dan sekarang udah nikah sama 20 tahun. Nah ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara dari saya buat Al. Ya di mata saya ya dia harus jadi panutan dari adik-adiknya kan. Saya selalu dari kecil saya selalu bilang kamu harus bisa jadi contoh, jadi suri toladan buat adik-adiknya, dan alhamdulillah Al sukses lah sebagai kakak tuh, dan adik-adiknya Hel tuh dan lain-lainnya semua look up dan respect sama Al tuh sesuatu yang bagus. Makanya hadiahnya ya inilah pesta pernikahan termegah abad ini. Ini Royal Wedding of the Year, Van Java. Oh iya betul. Saya tadi bilang sama Dani, saya bilang ini luar biasa nih desainnya. Dia bilang Bang Fadel, ini saya yang desainnya, saya yang bikin semuanya, saya kontrol. Saya bilang luar biasa. Jangan lupa barang-barang di rumah dibawa semua, Bro. Pajangan-pajangan. Pajangan di rumah Semua yang unik-unik yang memang company semua yang bagus-bagus, sejarah-sejarah bagus banget. Ala kolonial, luar biasa deh tadi. dari zaman dulu sampai Jawa sampai Kerajaan ini. iya betul. Itu kerajaan Dan- Jawa tempo dulu. Dan dia bikin sendiri desainnya. Dan sayang, koleksinya dibawa sayang semua. Pak Prabowo nggak hadir karena sedang tugas ke Tapi Om Prabowo tuh anak Rusia. Mbak Inji mungkin. banyak tamu VIP juga gitu, dan well organized. Itu masuk gangnya itu udah terasa kayak rumah, jadi with lot of pictures gitu yang sangat Solo. Nah, dan itu kayaknya benar-benar didekor dengan sangat serius banget, nuansa Jawanya, dan juga kita melihat dari dekornya aja itu udah terlihat ya, itu adalah sesepuh dan juga wangi-wangiannya juga betul-betul very Japanese. Ada tadi di dalamnya seru banget ya, maksud mamanya aduh kayaknya jangan pada maju dong, apa ya, nuansa budaya Jawa ya bisa banget silet, dan mamanya bangga itu ya karena bagus banget, dan kayaknya oh my god lukisan-lukisan yang dari rumahnya dan itu banyak banget yang pindahin ya ke sini gitu, luar biasa. Dan itu benar-benar melakukan suatu hal yang luar biasa menurut Mamina, karena kita tahu Dani bilang saya pengen ngangkat budaya Jawa. Very nice. Terus tadi Mamina lumayan ya 45 menit ya ngantri mau salaman. Alhamdulillah artinya ya sampai salaman dan kelihatan Dian Alisa juga penuh dengan senyuman. Alhamdulillah. Pokoknya Mamina mah gitu aja ya, sama Alisa senyum terus, lakukan yang terbaik dalam melakukan perjalanan kehidupan rumah tangga penuh cinta. Itu aja tipenya Mamina. Pokoknya gitu. Kalau kalian tadi belum sempat masuk, Mamina udah masuk. Pokoknya ini ya pandangan mata Mamina bilang bagus banget di dalam. Emang sih Besti, bukan cuma kebahagiaan untuk Al dan Alisa, pernikahan mereka juga sukses bikin warganet bahagia karena berhasil mencairkan perang dingin yang lama berlangsung antara ayah dan ibu kandungnya. Saat siraman serta akad nikah dan resepsi, sejumlah momen hangat diperlihatkan Ahmad Dhani, Mulan Jamila, dan Maya Estianty. Meski akhirnya Maya Estianty berhalangan hadir di acara ngunduh mantu, bagi Al Ghazali itu sama sekali bukan masalah. Menurutnya kebersamaan Maya dan Ahmad Dhani yang mendampinginya saat siraman dan akad nikah sudah sangat membahagiakan. Nggak ada masalah. Kan sudah kemarin Udah kan ya, baru- kan lagi bahagia ya. kemarin Bahas yang lain ya. waktu akad kan udah Resepsi juga sudah semua udah kumpul. Udah lebih dari cukup. Terbaik deh kakak Al. Satu hal lain yang patut Ani apresiasi dari Al Ghazali adalah keinginannya untuk hidup mandiri dengan keluar dari rumah masa kecilnya di Pondok Indah. Setelah menikah, rencananya sementara Al dan Alisa akan menyewa sebuah rumah untuk ditempatinya bersama sang istri sebelum memutuskan membangun sebuah istana untuk keluarganya. Nggak sih, aku pengen coba kontrak rumah dulu. Pengen belajar maintain rumah, ngerasain sih, baru pelan-pelan Isi rumah juga nggak sih Al? ini kontrak rumah saya. Al gimana? Ya saya sih sama Al udah berencana untuk beli rumah bareng-bareng. Saya pengen punya rumah bareng-bareng yang landed. Kalau sekarang rumahnya kan 3 lantai.
lagi cari tanah yang gede supaya landed, lagi maunya caranya lagi begitu. Jadi cari tanah yang 1 hektar, 2 hektar, yang semuanya landed, nggak ada tingkatnya. Itu kan masih planning ya, masih planning. Nah, nanti sementara ini seperti apa maunya balik? Sementara terserah dia kan. Kan dia harus sendirian biar gampang dapat bikin anaknya kan. Kalau bareng anaknya kan susah. Berarti pada merelakan lepas mana aja alternatifnya. Iya dong. Jujur, Al tuh jarang banget ngomongin pernikahan sih. Makanya aku juga kaget, wah kakak Al nikah. Jadi berat juga nih, aku juga, wah bentar lagi nikah nih. Terus kakak Al agak ya sedih-sedih senang sih. Apalagi kakak pertama kan, dari kecil 25-26 tahun bareng-bareng terus. Terus sekarang dia mau pindah rumah, ya saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, maksudnya sedih ya akan jauh, maksudnya akan serumah lagi, tapi bangganya juga, oh kakak Al bisa juga sih dulu sebenarnya yang paling galau dia kalau kakaknya nikah. Sih ngeliatnya apa ya, pasti sedih lah, karena kan dari kecil kan Al dulu kan selalu bareng kan, dari kita kecil kita melalui senang sedih bersama-sama, tapi ternyata sekarang udah di fase hidup yang dimana Al harus sudah ninggalin rumah dan mulai kehidupan barunya, tapi ya emang ada umurnya akan jadi lebih sepi aja sih rumah karena nggak ada Al, nggak ada teman main game, nggak ada teman curhat. Sedih sih, tapi ya that's life. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kakak Ani dong.